buka modulnya. Kalian siapkan juga modulnya. Mana ya modulnya ini dia. Menghitung luas. Jadi integral tentu itu dari sini ya. Kemudian soal latihannya sudah ada di Schoology ya. Tugasnya. Jadi sekalian saya mengambil nilai tugas, sembari kalian drilling buat persiapan ulangan supaya kalian tahu nanti model soalnya seperti apa. Misalnya sekarang kalian mau buka attempt yang pertama, nggak apa-apa buat melihat soal ya. Nah, integral tentu itu ini seperti ini. Menghitung. Nah, pertama menghitung integral tentu ya, substitusi jangan lupa, jangan kebalik. Kemudian nanti saya tidak akan memunculkan soal integral tentu yang pakai cara substitusi, saya tidak akan memunculkan soal ini. Supaya kalian lebih fokus. Kemudian karena ulangan terakhir, semoga nanti yang dapat nilai 110 semakin banyak lagi ya. Amin, nggak ada yang remet deh. Semoga. Kemudian ini mencari nilai A gitu ya. Kemudian yang ini seperti nomor 56 ini juga ada di soal latihannya juga. Kemudian menghitung luas. Nah, menghitung luas nanti ada gambarnya, ada yang nggak ada gambarnya. Nah, sekarang kita akan membahas di latihan 4 yang kemarin saya minta kalian kerjakan ya. Nah, latihan 4 nomor 1. Kalau kalian ketemu soal seperti yang K ini nggak usah dikerjakan ya. Karena ini di soal latihan, di contohnya juga saya nggak bahas. Ini tuh seperti yang ini. Nah ini persis. Cuman dia balik ke sini ya. Jadi nggak usah dikerjakan. Saya nggak bakal keluarin soal seperti yang K. Nah, kalau yang L nih. Kalau yang ini H, dikali min 1 ya. Kenapa? Karena di bawah sini. Yang L. Ini kemarin udah dibahas belum ya, Aurel ya? Yang L ya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Kalau kalian ketemu soal seperti yang L ini, caranya gimana? Ini saya ke ini aja ya. Ke Word aja supaya lebih mudah. Biar nggak hilang nanti kalau putus jaringan. Oke. 11 IPS 1. Latihan soal integral tentu. Latihan 4. Saya cropping soalnya dulu. Tadi yang mana ya? Ini ya. Oke. Ini saya cropping dulu. Satu L. Copy. Nah, kita pindah ke sini. Nomor 1 ya. Waduh, gede banget. Oh, nomornya kok nggak mau. Ya udah, ini buang aja. Oke lah. Nomor 1 yang L. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka perhatikan gini. Ujung kirinya arsiran ini jadi batas integral sebelah kiri bawah ya. Jadi nanti luasnya adalah integral. Nah, 0 itu adalah batas bawahnya. Kemudian yang ini jadi batas atas ya. Batas atas, tetapi perhatikan arsirannya di bawah itu mulus satu garis ya. Di atasnya arsiran apakah mulus satu garis? Enggak. Berarti di sini harus dipotong dulu nih. Kita menghitung 2 kali, ini L1, L2. Ingat ya, nanti langkah pertama kalau gambarnya ada, perhatikan sebelah kirinya arsiran dan kanannya arsiran. Ini jadi batas integral.
Kemudian kita perhatikan lagi, di bawahnya arsiran persis apakah mulus hanya satu garis. Kalau iya, aman. Kemudian sebelah atasnya arsiran, apakah mulus satu garis? Ternyata enggak, ini ada pertemuan antara dua garis nih, berarti pertemuan ini persis, kita harus dipecah ya. 2 kali menghitung integralnya, luas 1 dan luas 2. Berarti luas 1 kan batas bawahnya 0 nih, batas atasnya nggak tahu nih berapa. Berarti ini kita cari dulu nih. Cari dulu batas integralnya. Caranya gimana? Caranya adalah Y1 sama dengan Y2. Ini kita anggap sebagai Y1, ini kita anggap sebagai Y2. Nah, berarti Y1-nya adalah min X plus 6. Y2-nya adalah akar X. Nah, kemudian kita pindah ruas nih, semua ke kanan ya. 0 sama dengan. Berarti X, urutkan pangkatnya ya. X sama akar X lebih besar yang X. Kemudian ditambah akar X, dikurangi 6. Oke. Kemudian faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya gimana? Ini berarti berubah menjadi akar X. Akar X. Kemudian yang satunya juga akar X. Kenapa akar X? Karena X pangkat 1 itu adalah akar X dikali akar X, gitu ya. Nah, kemudian 6. Faktornya min 6 itu adalah supaya jumlahnya jadi dijumlahin ketemu plus 1, berarti pasti plus 3 sama min 2. Nah, kita letakkan di sini plus 3. Kemudian di sini min 2. Nah, kita hitung satu persatu. Akar X plus 3 sama dengan 0. Nah, akar X sama dengan min 3. Kuadratkan kedua ruas. Berarti X-nya sama dengan min 3 kuadrat ya. Min 3 kuadrat. Berarti 9 ya. Nah, ini batas atasnya 6. 9 pasti nggak mungkin dipakai nih. Nggak mungkin diambil. Nah, sekarang kita coba yang satunya nih. Akar X min 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat ke sini aja. Akar X sama dengan 2. Berarti kuadratkan kedua ruas, kita dapat X-nya 4. Nah, berarti yang masuk akal yang 4 ini ya. Nah, berarti di sini adalah 4. Nah, berarti luasnya adalah L1 dulu. L1 integralnya adalah batasnya dari 0 sampai 4. Fungsi yang kita pakai adalah fungsi yang di atasnya L1 ini, yang garis lengkung ini, berarti yang akar X ya. Nah, jangan keliru mengambil fungsi yang mau kita integralin. Kalau keliru, nanti yang ya salah, hasilnya nggak dapat ya. Nah, hasilnya berapa? Integralkan akar X. Integral akar X itu berarti X pangkat setengah ya. X pangkat setengah, jangan lupa akar itu pangkat setengah, ini 0, ini 4 dx. Nah, kemudian integralkan akar X. Akar X diintegralkan adalah, jangan lupa rumus integral adalah A dibagi N plus 1 gitu ya. N plus 1, X pangkat N plus 1. Integral tentu nggak ada C-nya ya. Nah, kita lanjutkan yang ini, berarti menjadi 1 dibagi setengah ditambah 1.
X-nya pangkatnya adalah 3/2 ya. Kita tambahin. Nah, ini masih ada kurung sikunya. Batasnya 0 sampai 4. Nah, kemudian ini saya hapus aja nih. Berarti tinggal disubstitusi nih. Ini setengah ditambah 1 itu 3/2 ya. Jadinya adalah 2/3 karena 1 dibagi 3/2 ya. Jadinya 2/3. Kemudian X-nya masukkan 4. 4 pangkat 3/2. Min 0 ya. Nah, karena 0 masukkan ke sana ya udah 0 habis. Jadi sama dengan 2/3. 4-nya jadikan 2 pangkat 2 nih. Nah, jadinya di sini 3/2. 2-nya bisa dicoret nih. Nah, jadi sama dengan 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2 adalah 16/3. 16/3 ini adalah L1 nih. Kemudian L yang kedua, saya cropping dulu sebentar. Kemudian L yang kedua adalah, sebentar ini, saya cropping dulu. Copy. Ini saya buang aja ya. Sebentar. Saya buang aja. Saya tempel di bawahnya sini. Kemudian, nah ini supaya bisa digeser. Kemudian luas yang kedua. Luas yang kedua itu, L yang kedua. Saya pakai warna beda deh. L yang kedua itu adalah integral batasnya dari 4 sampai 6. Fungsinya siapa? Di atasnya L2 itu garis yang mana? Yang garis apa nih? Sebentar, ketutupan. Sebentar, saya geser dulu. Min 6 plus min X plus 6. Oke. Min X plus 6. dx. Ya udah tinggal diintegralkan. Integral dari min X. Apa dia? A-nya adalah min 1 per N-nya adalah 1 ya. 1 ditambah 1 jadi 2. X pangkat 2. Integral dari 6. 6 itu adalah X pangkat 0 ya. Berarti dia adalah 6/1 ya. 6/1 X pangkat 1. Ya udah, terus batasnya kita masukkan. 4 dan 6. Jadi sama dengan 6-nya substitusi dulu ke sana. Jadi 6 pangkat 2, 36 ya. Berarti min 36/2. Kemudian ini 6 dikali 6 plus 36. Min. Nah, yang depan ini nggak usah diberi tanda kurung ya, karena depan. Yang diberi tanda kurung yang belakang aja. 4 substitusi ke sana. Min 16/2 ya. Saya tulis dulu supaya kelihatan prosesnya. Kemudian ditambah 4 dikali 6, 24. Oke, jadi sama dengan 36 dibagi 2 adalah berapa? Ruli. 36 dibagi 2 berapa? Min? Min 18. 18.
plus 36, biarin ditulis dulu. Min, ini jadi plus 8 ya. Kita kali ke dalam. Kemudian ini min 24. Ya. Jadi sama dengan ini kok jelek banget sini. Sebentar. Tadi 18. Tadi plus. Min 18 ditambah 8 itu min 10. Min 10 ditambah 36 itu 26. 26 dikurangi 24 itu 2 ya. Ruli benar nggak? Satuan luas. Oh, yang tadi lupa kasih. Satuan luas ya ini ya. Satuan luas. Ya sudah, berarti luas seluruhnya adalah L1 ditambah L2. Ini saya cropping dulu. Copy. Saya letakkan di sini. Saya hapus dulu ya. Ya, berarti jadi luas yang diarsir adalah L sama dengan L2 ditambah L1 ditambah L2 gitu ya. L sama dengan L1 ditambah L2. Jadinya sama dengan berapa tadi? 16 per benar nggak? 16 per 3. Benar. Ditambah 2. Jadi sama dengan 16 dibagi 3 itu 5/3 ya. Saya tulis dulu nih. 5, 1/3. Bu, kalau misalnya dijadikan pecahan semua, boleh nggak? Boleh. Sama dengan 7/3 ya. 7/3 boleh. Atau kalian jadikan 21/3 boleh. Salah. 22 ya. 22/3. Nah, terserah nanti kalau soalnya pilihan ganda juga kemungkinan ada yang menuliskan pecahan campuran seperti ini, ada yang menuliskan bentuk pecahan yang murni seperti ini ya. Jadi kalian harus terbiasa mengubahnya. Jadi kenapa ini 22/3? Karena 3 dikali 7 ditambah 1 itu ya. Jadi 22. Itu. Satuan luas jangan lupa nih. Satuan luas. Pakai SL boleh. Apakah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Yapin? Udah jelas? Bu, Ya, apa? saya masih nggak ngerti itu kenapa bisa dapat batas 46, Bu, di luas Oh, 2. oke. Nih. Jadi, di atasnya arsiran itu ada perpotongan 2 garis nih, Kristo. Maka kita harus potong. Jadi kalau nanti kalian ada soal seperti ini misalnya, nih kurva, kok kemudian di sini ada garis, saya kasih warna berbeda deh. Ada garis seperti ini, kemudian ada garis seperti ini nih. Gini deh misalnya. Nah, kemudian yang diminta dihitung luasnya adalah daerah ini. Maka, pertama yang harus kalian cari adalah ini. Batas integral ya, ini misalnya A. Kemudian yang ini, batas kanan. Ini adalah B. Nah,
Misalnya ini adalah Y1 kurva pertama, ini adalah Y2 kurva kedua, ini adalah Y3 kurva ketiga. Nah, cara mencari batas integral ini berarti A itu perpotongan kurva Y1 sama garis Y3 ya. Berarti Y1 sama dengan Y3 nih buat dapat nilai A ya. Paham ya? Kemudian buat nari B itu adalah perpotongan Y1 sama Y2. Berarti Y1 sama dengan Y2 nanti dapat nilai B. Nah, kemudian kita perhatikan atas dan bawahnya arsiran persis. Di bawahnya arsiran itu mulus cuma satu garis. Berarti bawahnya aman. Nah, sekarang atasnya arsiran. Ini atasnya arsiran ternyata ada dua grafik nih. Berarti kita harus pecah jadi dua nih. Kita harus potong di sini nih. Kita harus potong di sini. Nah, dari sini nanti ketemu batas integral. Misalnya ini adalah C. Ini luas yang pertama, kemudian ini luas yang kedua. Nah, gimana cara mencari C? C itu adalah perpotongan garis kedua dan ketiga, berarti Y2 sama dengan Y3 nanti ketemu C. Nah, berarti ini luas yang pertama, itu adalah integralnya batasnya dari A sampai C. Ya. Nah, karena batas kanannya arsiran itu di C, kita hanya memakai stop di grafik Y3 ini. Nah, berarti yang kita integralin adalah grafik yang Y3 dikurangi Y1. Bu, kenapa dikurangi? Karena kan ini batas atasnya adalah grafik Y3, batas bawahnya adalah grafik Y1. Itu Kristo paham? Oke. Terus nanti di luas 2 jadinya Luas 2. B sama C, Bu. Betul. Terus kurva yang diintegralin? Ini C sampai B ya, jangan kebalik ya. Pokoknya yang besar itu yang atasnya. Fungsi yang diintegralin apa, Kristo? Buat nyari luasnya, Bu. Ini luas yang pertama kan Y3 dikurangi Y1 nih. Kalau yang luas kedua nih, atasnya arsiran L2 siapa? Maksudnya gimana, Bu? Atasnya arsiran L2 ini siapa, garis yang mana? Y2. Y2, berarti di sini Y2. Yang diintegralin. Dikurangi batas bawahnya L2 siapa? Y1. Y1. Paham, Kristo? Oke, Paham. gitu caranya ya. Makasih, Bu. Yuk, silakan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kristo, ini tadi yang belum join siapa? Atila udah ada belum? Atila? Belum ada ya? Vilo udah ada? Belum juga, Bu. Oh, belum juga. Ica udah ya? Ica? Ya, Bu. Oke. Berarti ini si Atila belum ada, Ruli udah ada ya? Bu, boleh zoom out dikit nggak, Bu? Sebentar. Saya lagi... Udah? Ini saya copy dulu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Kan pas sama denganin tuh, Bu. Terus kan difaktorin nih.
Itu kan yang dipilih cuma salah satu doang, Bu. Itu cara milihnya gimana, Bu? Biar tahu yang Oh, yang masuk di wilayah gambar kita. Sebentar ya. Ini saya copy dulu sebentar. Copy. Jadi ini saya hapus ya. Saya pindah ke sini nih. Tadi pertanyaan Kristo ini. Mana? Oh ini. Saya bersihin dulu. Jadi gini, yang ini kan dia 0 sampai 6 nih, yang kelihatan di gambar ya. Nah, padahal ini kan ada perpotongan 2 kurva nih, berarti kita harus cari di sini. Angka di sini harus lebih kecil dari 6 gitu ya. Tadi kan kita dapat X-nya 9 sama X sama dengan 4 nih. Nah, ya udah, yang jelas di interval 0 sampai 6 itu yang ini. Nah, ini yang kita pilih. Paham ya? Coba kita cek lagi ke sini, ke gambar-gambar soal kita di modul. Nih. Kita lihat yang mana. Ini nih. Kalau ini dua-duanya dipakai pasti ya. Ini A, kemudian yang ini adalah B. Batas integral. Nah, cara mencari batas integralnya ini kan ini belum tentu sama dengan 3, belum tentu sama dengan min 2 ya. Karena nggak ada garis pastinya. Cara menghitungnya adalah Y1 sama dengan Y2. Y2-nya siapa nih? Geser dulu. Oh, oke. Cara mencari batas integral adalah Y1 sama dengan Y2. Nah, ini kan berarti si X plus 4 sama dengan X kuadrat min 2. Nah, semua pindah ke kanan. 0 sama dengan X kuadrat min X min 6 ya. Nah, faktorkan. Faktorkan berarti X min 3 sama X plus 2. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya adalah 3 sama min 2 ya. Ini adalah 3. Nih, jangan lupa ya, pindah ruas ya. Ini bukan min 3, tapi ini justru 3. Sama yang ini bukan plus 2, tapi justru min 2 ya, pindah ruas. Supaya kalian tidak keliru nanti. Oh, berarti ini benar min 2 sama 3. Batas integral. Yang atas itu yang 3 ya, batas atas. Jadi luasnya adalah integral dari min 2 yang kecil, kemudian 3 yang besar di atas. Fungsinya siapa? Oh, garis dulu nih. Berarti X plus 4 duluan. Kemudian 4-nya kok jelek. Dikurangi fungsi yang kuadratnya nih. Nah, dikurangi buka kurung ya. Jangan lupa, dia satu paket. Si noni keluar masuk. Min 2. dx. Nah, rapikan dulu fungsi yang di dalam nih. Berarti integral min 2 sampai 3. Di sini menjadi min X kuadrat ya. Nih, urutkan. Supaya enak. Urut. Kemudian ini plus X. Plus 6. dx. Ya udah, tinggal diintegralkan ya. Jangan lupa integral tuh. Min X kuadrat diintegralin apa, Dit? Radit. Min X kuadrat diintegralin jadinya apa? Apa, Dit? min X kuadrat, Bu. Yang min X kuadrat. Min sepertiga X pangkat 3. Ya, betul. Terus X diintegralin.
Yang ini. Saya lagi, Bu. Iyalah. Oh. Setengah X, setengah 2, Bu. Ya, terus 6. 6X, Bu. 6X. Ya udah, batasnya tinggal disubstitusi ya. Min 2 sama 3. Itu luasnya. Oke. Paham ya? Apakah tadi menjawab? Pokoknya X yang masuk di dalam interval arsilan itu ya yang diambil. Nah, sekarang kita akan mengulang lagi bagian yang kalau gambarnya nggak ada. Nah, ini dia. Yang nomor 2 ya. Nih. X pangkat 3 gambarnya kayak apa nih? X pangkat 3 itu gambarnya kayak gini. Atau bikin aja tabelnya. X pangkat 3 ya. X, Y. Nah, kalau X pangkat 3 itu kita cobanya 4 deh. Dari berapa nih? Dari min 2, min 1, 0, 1. Coba deh, masukkan. Kalau min 2, dipangkatin 3, min 8 ya. Min 8. Min 1, ya udah min 1. Kalau 0, 0. Kalau 1, 1. Berarti kalau 2, 8 itu ya. 8. Nah, coba kita gambar. X pangkat 3. Min 1, ini min 2. Kalau min 2, dia min 8 di sini, bawah sini. Kemudian ini min 1. Di sini. Kemudian 0. Kemudian ini 1. Gini gambarnya. Ini pangkat 3. Nah, sekarang dia yang dimaui adalah dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 1 yang ini. Saya kasih warna yang berbeda. X sama dengan 1 di sini, X sama dengan 4, ini misalnya dia ke atas terus ya. Ya udah, ini saya ambil 4-nya di sini deh. Ini 4. Ini 1. Berarti wilayah ini yang diminta dihitung. Nah, berarti luasnya adalah integral, batasnya adalah dari yang ini, yang sudah disiapkan di soal ya, 1, 4. Fungsi yang diintegralkan adalah X pangkat 3 nih. Dx. Nah, gitu ya. Tinggal diintegralkan, substitusi batas. Bisa ya? Di atas jadi nggak usah dikali min 1. Nah, kalau yang ini, diingat kemarin kita harus menghitung XP dulu ya kalau fungsi kuadrat. XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Buat patokan kita ya. Dia simetrisnya di mana. Nah, kita cari nih B itu adalah koefisien X ya, berarti 4, berarti min 4 nih. Per 2 kali A-nya min 1 ya. 2 kali min 1. Ya, jadinya adalah 2. Kalau udah dapat 2, kita bikin tabelnya nih. Ini X, ini Y. Kita bikin kolomnya ada 3, yang XP-nya di tengah gitu ya. Di sini kita misalnya 0 sama 4 nih, simetris ya. Kalau 2, ini 2 ke 0 itu loncatnya 2, berarti 2 ke 4 loncatnya harus 2, harus simetris. Nah, sekarang kita menentukan nilai Y-nya nih. 0 substitusi ke sana nih, 0. Kemudian 2 substitusi ke sana nih, 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 4, 4 ya. 4, 16 dikurangi 16, 0 lagi. Ya sudah, tinggal digambar ya. Gambarnya 0,0, 2, ini 1, ini 2, 3.
4. 1 nggak ada. 2,4. Tuh, 2, 3, 4. 2,4 di sini nih. Cara gambarnya ya, jangan di sini dibikin, di sini dibikin. Pasangkan 2,4 ke kanan 2, ke atas 4 gitu ya. Ke kanan 2 langkah, kemudian ke atas 4 langkah. Kemudian 4,0 di sini. Ini 2, ini 4. Ya sudah, karena ini titik balik berarti lengkungnya ke bawah nih. Lengkungnya ke sini. Nah, kemudian ada sumbu X. Sumbu X yang ini. X sama dengan 1. Oh, berarti yang terkecil di X sama dengan 1. Nih, yang terbesar X sama dengan 4. Yang ini nih, yang diminta dihitung. Nah, berarti luasnya adalah integral batasnya dari 1 sampai 4. Fungsinya adalah 4x min x kuadrat. Nah, ya udah tinggal diintegralin. Kemudian substitusi batas integral. Saya. Bu, kalau di tabelnya itu setelah 2 itu 3 dan sebelum 2 itu 1 bisa nggak, Bu? Boleh, boleh. Terus nanti ini diteruskan dipanjangkan ya, Aurel ya. Ya. Pokoknya selalu parabola itu dia tak terbatas ke bawah supaya pokoknya potongkan dengan sumbu X ya. Kalau dari tabelmu belum memotong sumbu X, terusin aja gitu. Nah ya. Nah, sekarang yang C. Yang C kok X-nya nggak kuadrat, Bu, yang kuadrat Y-nya. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan yang kurva parabola ya. Kalau X-nya yang kuadrat, dia antara terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Kalau Y-nya yang kuadrat, dia terbuka ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau yang ini, kita bikin YP-nya. Nggak ada, deh. Kalau yang ini nggak ada YP-nya. Langsung aja ya. Jadi gini, kita langsung aja bikin tabelnya. Ini X, ini Y. Nah, X-nya itu yang kita, sebenarnya Y-nya ini yang kita tentukan ya. Nah, Y-nya itu kita pakai 0, sama di sini min 1, misalnya di sini 1. Nah, kalau Y yang kuadrat, berarti Y-nya yang kita coba ya. Pakai Y0, ini pasti selalu 0, min 2, 2, boleh. Atau 0, min 1, 1, boleh. Kalau Y-nya min 1. Min 1 kuadrat 1, berarti 2 ya. X-nya 2 nih. Kalau 0, berarti 1. Kalau Y-nya 1, 2 lagi. Oke, berarti kita dapat gambarnya adalah nih, X-nya 1. Ini salah. X-nya 1 sama 2. Kemudian Y-nya 1 sama min 1. 0,1 di sini. Kemudian 2, min 1 di sini. 2,2 di sini. Lengkungnya ke sana nih, perhatikan. Nah, kalau Y kuadrat seperti ini ya gambarnya ya. Dia terbuka ke kanan. Kenapa? Karena Y kuadratnya positif. Kalau Y kuadratnya negatif, dia terbuka ke kiri ya. Kemudian ada garis X sama dengan 10. Nah, Y sama dengan 10. X sama dengan 10 ya. X sama dengan 10 itu misalnya di sini nih. Ini 10. Ini X. Nah, yang diminta dihitung itu yang ini nih. Nah, ini 1 tadi ya. Nah, berarti luasnya adalah luas sama dengan integral, kita batasnya pakai yang ini aja, 1 sampai 10
Tapi ini ada 2 nih, kita kali 2 nih. Kalau kita menghitung integral 1 sampai 10, kemudian fungsinya berarti harus jadikan Y ya. Y sama dengan nih, berarti ini kan Y kuadrat sama dengan X min 1. Nah, berarti Y sama dengan akar dari ini ya. Akar dari X min 1. Nah, ini yang kita integralkan. Akar X min 1 dx. Apakah paham sampai di sini? Itu dari 2 dari mana, Bu? Ini, karena wilayahnya ada 2 nih. L1 yang di atas sumbu X, L2 yang di bawah sumbu X. Dia kan simetris ya, sama besar nih. Ya udah dikali 2, kita menghitung yang atas aja. Oke, paham? Jelas? Aurel? Masih agak bingung sih, Bu. Jadi gini, Aurel. Ini kan ada 2 wilayah nih, ya kan? Satunya di atas. Ini loh, pembatasnya adalah sumbu X nih. Ini simetris nih atas bawah. Kalau kita menghitung ini langsung kan harusnya fungsi atas dikurangi fungsi bawah gitu kan. Tapi fungsi bawahnya kan sama. Jadi kita pakai patokan sumbu X aja. Jadi fungsi yang ini kita integralin, itu baru dapat yang ini, Aurel. Di atasnya sumbu X ini, L1 ya. Karena ada 2 nih, di bawahnya sumbu X, dan dia besarnya sama, ya udah kita menghitung 2 kali aja langsung. Gitu, Aurel, paham? Nyarinya Itu- kenapa nggak bisa langsung, Bu? Kayak 1 plus Y kuadrat itu bukannya 1 kurva gitu, Bu? Itu kalau dalam X sama dengan, Aurel. Tapi kalau dalam Y sama dengan, dia jadinya 2 kurva. Ya, karena ini kan harusnya plus minus nih, Aurel, di sini. Harusnya plus minus nih, satunya plus yang di atas sumbu X, yang satunya min akar yang di bawah sumbu X gitu. Oke? Berarti kalau misalnya dia kurva X, kurva Y, berarti nggak dibagi 2 ya, Bu? Enggak. Karena kita menghitungnya dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan nih, Aurel. Jadi simetrisnya dia ke atas bawah. Oke. Kemudian, tapi nanti yang kurva X sama dengan itu saya tidak keluarkan di latihan, di tugas. Kita pakai yang Y sama dengan aja ya. Ini sebatas pengetahuan aja bahwa ada kurva X sama dengan gitu ya. Kalau di IPA saya akan bahas, tapi kalau IPS enggak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini saya bersihkan, boleh. Ini tinggal dilanjutkan ya, ini tinggal dihitung nih. Akar X min 1 berarti kalian pakai cara substitusi, ya enggak? Pakai metode substitusi ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, yang EFGH. Nah, perhatikan nih. Kalau di soalnya cuman ada kurva 1 dan kurva 2, tidak ada sumbu Y, tidak ada garis X sama dengan atau Y sama dengan, maka dia bisa menggunakan rumus cepat. Rumus cepat ya. Nah, caranya adalah L-nya adalah kalian buat persamaan kuadrat gabungan. Buat persamaan kuadrat gabungan, setelah itu kalian hitung luasnya adalah, rumus cepatnya adalah D, akar D, ini kalau saya nggak lupa ya, per 6A. Semoga sih benar. Nah, begini. D-nya dari mana, Bu? Ini. Misalnya yang E ya. Kita jadikan Y1 sama dengan Y2. Buat nyari persamaan kuadrat gabungan ya. Nah,
Jadi 9 min X kuadrat sama dengan, tapi nanti kalau ada syarat yang lain, ada suku X, ada X sama dengan, itu rumus yang cepat ini nggak bisa dipakai ya. Ini kalau misalnya benar-benar syaratnya cuma 2 kurva ini doang. Kemudian Y2-nya adalah X plus 3. Semua pindah ruas. Nih pindah ke kanan atau ke kiri sama aja. Kita pindah ke kanan aja supaya X kuadratnya positif ya. Ini menjadi positif X kuadrat plus X. Kemudian ini min 9 jadi min 6. Nah, dari sini kita menghitung nilai determinannya. Ini adalah persamaan kuadrat gabungan ya. Ini PK gabungan saya tulis. PK gabungan. Persamaan kuadrat ya maksudnya. Dari sini kita cari nilai dari sini adalah nilai A-nya koefisien X kuadrat ya. A itu selalu koefisien X kuadrat ini 1. Koefisien X adalah nilai B 1. Kemudian C-nya nggak perlu ya. Karena D itu B kuadrat min 4AC ya. Kemudian kita hitung nilai D. Ada ding. C-nya itu adalah min 6. Minnya ikut ya. Min 6. Nah, rumus D diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian kita substitusi nih. ABC-nya. A-nya 1, B-nya dulu ya. B kuadrat berarti tetap 1. Min 4 kali 1 kali min 6. Ya, berarti 24 tambah 1 ya, 25. Oke, kita dapat D-nya 25. Berarti yang nomor E luasnya adalah 25 kali akar 25 dibagi 6 kali A1 sama dengan 25 kali 5 125 ya dibagi 6. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau pakai cara panjang adalah nih. Kalau misalnya pakai cara misalnya Bu, saya rumusnya benar-benar lupa nih, nggak bisa lanjutin, ya udah. Dari persamaan kuadrat gabungan ini kita faktorkan 0 sama dengan, jadi batas integral ya. Berarti X plus 3 dikali X min 2. Ya, berarti di sini kita dapat X-nya adalah min 3. Jangan lupa lawan tanda ya. Min 3 sama X sama dengan 2. Ini jadi batas integral ya. Nah, jadi integralnya adalah luas sama dengan integralnya dari min 3 sampai 2. Fungsinya, nah ini perhatikan. Fungsi yang di atas siapa? Kalau X kuadratnya minus, berarti pasti dia kurvanya terbuka ke atas ya. Nah, berarti dia yang lebih besar nih. Gitu. Ini pasti dipotong garis seperti ini. Berarti yang ini kita tulis di depan. Kalau misalnya Bu, saya nggak paham nih gambarnya kayak apa. Ya udah, kalian ambil satu angka di antara min 3 sampai 2. Misalnya kalian ambil dari sini ya. Kita ambil X-nya adalah 0 nih. 0 kita substitusi satu persatu ke kurvanya. Ke Y1 itu berarti 9 ya. Y1 itu yang ditulis di soal di depan ya. 9. Kemudian Y2-nya berarti di soal kurva yang kedua nih. 0,3 ya. Nah, ini perhatikan 9 sama 3 itu lebih besar 9. Berarti Y1 itu yang ditulis di depan di sini. 9 min X kuadrat. Kemudian dikurangi, buka kurung jangan lupa.
X plus 3. Dx. Ya sudah, ini tinggal diintegralkan. Dirapikan dulu ya. Integral min 3 sampai 2. Di sini min X kuadrat kita tulis dulu. Kemudian min X. Kemudian plus 6. Dx. Ya, ini dikurung ya. Diintegralkan. Diintegralkan min X kuadrat tadi adalah min 1/3. Ada kurung sikunya. X pangkat 3. Kemudian min 1/2 X kuadrat. Kok nyambung? Minnya X kuadrat plus 6X. Ya, kemudian batasnya kita masukkan ya. Yang 2 dulu, kemudian dikurangi. Coba ke sini ya. 8. Min 8/3. Ini mau ngecek hasilnya sama enggak. Kemudian min 4 dibagi 2, 2. Kemudian plus 6 kali 2, 12. Dikurangi yang min 3 sekarang. Min 3 pangkat 3 itu min 27. Min 27 dibagi min 3 adalah 9. Kemudian min 3 kuadrat 9. Min 9/2. Kemudian min 3 kali 6, 18. Min ya. Nah, tinggal dihitung nih. Ini per 3 ya. Min 8/3 biarin aja. Kemudian ini min plus 10 ya. 12 dikurangi 2. Plus 10. Min 9. Min plus ya, 9/2. Kemudian plus 18. Oke. 18 dikurangi 9 itu 9, berarti 19 ya. 19. Benar nggak ini? Dibagi. Kok beda? Sebentar, ada yang keliru nih. Min 1/3, oh benar. Min setengah, 6X, benar. 2 dulu. 8, min 8/3, benar. Min 4 bagi 2 itu min 2. Kemudian 2 kali 6 itu 12, benar. Kemudian min 3 pangkat 3 itu 20, min 27 ya. Berarti plus 9, min 9. Kemudian 3, 9/2, benar. Min 18, benar. Sembilan belas. Yang ini berapa nih? 2. 20 ya. Oh, benar berarti. Sebentar. Ini 19. Ini kan sebentar 20, 5/6 ya. Nah, yang ini coba 19 ditambah. Ini samakan penyebutnya nih, per 6 ya. 6 dibagi 3 itu 2, min 16 ya. 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikali 9 itu 27. Ya, berarti 27 ditambah, dikurangi 16 berapa? 11 ya. Nah, benar nih. 11/6 itu 1 5/6 ya, jadi 20. Sama ya hasilnya ya. 20 5/6.
Apakah jelas? Silakan yang mau bertanya. Bu. Ya. Itu kayaknya rumus yang luas itu D akar D per 6 pangkat 6A. 2 dulu. 6A. 6A pangkat 2. 6A kuadrat ya? Ya, 6A kuadrat. Oke. Kamu lihat di mana tuh? Diajarin dulu, Bu. Oh, oke. Ya, ada kuadratnya ya. Saya juga suka lupa karena saya jarang pakai ini. Biasanya saya menghitung sendiri nih seperti ini. A kuadrat ya, ini untung A-nya 1. Oke. Ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Itu habis difaktorin kan X-nya dapat 2X tuh, Bu. Mm-mm. Langsung dimasukin kan itu ada yang 2, ada yang min 3, Bu. Mm-mm. Terus buat nentuin kurvanya di atas atau di bawah X gimana, Bu? Kan biasanya kalau di bawah X kan min gitu, Bu. Ntar taunya gimana? Nih. Nggak perlu. Oke. Pokoknya dari 2 nilai X yang kita faktorkan tadi, kita ambil satu angka di antaranya ya, nih. Saya pakai 0 nih, antara min 3 sampai 2. Bu, kalau saya pakai 1 boleh nggak? Boleh. Itu ya, paham? Nah, ini kita substitusi ke fungsi aslinya nih. Fungsi aslinya itu kita anggap Y1 yang pertama, yang kedua Y2. Yang tinggi itu yang ditulis di depan gitu ya. Nah, ini Y1 nih. Ini Y2. Paham? Iya, Bu, paham, Bu. Masih, Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Oke, belum ada ya. Ini saya hapus ya. Kita ke soal yang lainnya coba. Ke soal yang nomor 4 nih. Hitunglah dari kurva ini. Nah, ini dia. Nomor 4A ya, coba ya. Sebentar. Cara menggambar grafik. Ya udahlah. Biar nggak usah terlalu banyak yang diingat ya. Karena ini fungsi kuadrat ya. Kita buat XP-nya, tapi harus di ini ya. Sebentar. Gini. Waktu kelas 10 kalian diajarkan cara menggambar grafik persamaan kuadrat ya. Jadi kalau di sini ini kan grafik dasar itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Kalau X kuadrat itu grafiknya itu seperti ini nih. Nah, nggak usah pakai tabel-tabel, udah pasti seperti ini. Kalau hanya X kuadrat ya. Nah, kalau nanti grafiknya adalah Y, kemudian X-nya yang digeser. Nah, ini artinya X-nya yang geser ke kanan ini ya, kalau di sini. Jadi kalian ingat transformasi ya. Saat belajar transformasi, kalau di sini X min 1, oh artinya dia geser ke kanan 1 langkah. Ya udah, berarti harusnya tadinya di 0, sekarang lengkungannya itu di 1. Nah, seperti ini. Jadi dia memotong C-nya adalah di 1. Nah, seperti ini ya grafiknya ya. Cara menggambarnya. Bu, nanti kalau misalnya dikasih kurva Y sama dengan X min 2 kuadrat, kemudian min 1. Berarti yang di luar X ini untuk menggeser Y-nya ke bawah 1 langkah gitu ya. Berarti grafiknya adalah, tadinya kan ini. Kemudian suruh geser ke kanan 2 langkah nih. 1, 2. Kemudian suruh geser ke bawah 1 langkah. Nah, ini adalah titik baliknya. Kurvanya sama dengan yang X sama dengan Y kuadrat tadi. Gitu. Bisa ya? Oke.
Tapi nanti kalau kalian memakai yang Bu, saya memakai yang XP aja, min B per 2A, kemudian bikin tabel, nggak apa-apa ya. Ini dijabarkan berarti ya. Oke, gambar yang ini tadi nih. Hitunglah luas yang dibatasi oleh kurva sumbu X dan sumbu Y. Nah, ada sumbu X, ada sumbu Y, berarti ini loh, yang kecil ini yang suruh ngitung. Nah, paham ya? Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya, luas integral itu adalah wilayah yang tertutup. Nggak mungkin daerah ini, kenapa? Nggak ada tutupannya nih sebelah kanan. Nggak mungkin daerah ini nggak ada tutupannya atasnya, gitu ya. Jadi dia integral, luasnya adalah integral, batasnya berarti ini berapa? Ini 1. Tadi geserannya ya. Berarti dari 0 karena sumbu Y sampai 1. Fungsinya siapa? Ya udah ini. Ini kalian kuadratkan dulu boleh. X kuadrat min 2X plus 1. Ini yang kalian integralkan. Paham? Silahkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi semua syarat ini perlu ya. Pokoknya ini yang membatasi wilayah yang akan kita arsir. Vilo, apakah sudah di dalam, Vilo? Vilo belum ya? Atila? Ya Bu, internet saya Bu, maaf Bu. Oh, internetnya apa enggak kamu ketiduran Bukan enggak? bukan internet Bu, oh, down banget Bu. Down banget. Oh, tapi kamu enggak ketiduran kan? Enggak Bu. Enggak. Oke. Vilo belum ada kabar ya, Kristo ya? Sama siapa lagi nih yang keluar dari Zoom? Opin ada. Kerat ada. Bu, jadi dia nggak pernah ngarsir yang kebuka gitu ya, Bu? Nggak mungkin. Jadi kalau misalnya dapat gambar yang seperti ini nih, yang gambar yang ini ya, nih, yang kemungkinan diarsir adalah kalau nggak yang kecil ini, ya yang ini, gitu ya, antara dua tempat ini. Tinggal lihat soalnya nih, yang dia dibatasi kurva ini, kemudian sumbu X sama sumbu X, sumbu Y doang nggak? Kalau iya berarti yang ini kecil ini. Kalau misalnya dia mintanya adalah cuman ada sumbu X doang, nggak ada sumbu Y-nya, berarti wilayah yang ini ya. Ini adalah Y, kemudian sumbu X doang. Kalau yang kecil ini, berarti fungsi Y, kemudian ini Y. Ada sumbu X, kemudian satu lagi ada syarat sumbu Y. Nah, begitu ya, paham ya? Berarti kalau kayak gitu seakan-akan dia kayak kurvanya bukan jadi batasan lagi, Bu. Ya batas. Ini batas nih. Ada kurva, ada sumbu Y, ada sumbu X. Gitu? Ada 3 batasnya. Kalau yang ini kurva sama sumbu Y ada 2 doang. Nih, berarti wilayah kita hanya dibatasi oleh 2 garis. Paham, Aurel? Nggak selalu di dalam ya, Bu? Nah, kalau yang di bawah ini nanti Y-nya harus dikali min 1 ya, karena di bawah sumbu X. Paham? Oke. Ada lagi, silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Yang soal seperti ini nggak saya keluarkan ya. Nih, perbandingan. Kalau misalnya mau dicoba, silakan boleh.
Nah, ini Aurel yang C nih. Ada sumbu X, ada sumbu Y juga. Berarti dia yang pasti kira-kira yang nempel di sini juga nih. Kayak gini juga ya. Nah, nanti tergantung kurvanya ini seperti apa, di mana gambarnya, gitu. Ya. Saya kiranya kalau ada kurva harus di dalam kurva, Bu. Oh, nggak harus. Nggak harus. Ini di luar nih, Aurel. Ya, ini di luar nih, ya kan? Oke. Ada lagi, silahkan. Nah, yang ini Aurel nih. Nomor 3 ini, kan dia dibatasi oleh kurva Y sama dengan sama sumbu X nih. Nah, berarti dia yang kayak gini gambarnya, kemungkinannya ya. Berarti ini bisa juga nggak pakai gambar nih. Caranya adalah Y-nya dinolkan. Y-nya dinolkan ya. Nah, ini misalnya 0 sama dengan 16 min X kuadrat. Ini tinggal dikuadratkan, tinggal difaktorkan ya. Faktorkan ini jadi batas integral. 16 berarti 4 sama min 4 ya. Nah, seperti ini. 4 plus X. Nah, berarti batas integralnya adalah luas. Kita nggak usah gambar, nggak apa-apa nih. Integral batasnya dari min 4 sampai 4. Fungsi yang kita integralkan. Nah, ini perhatikan. Kalau kita ambil X-nya di antara min 4 sampai 4 nih, 0 masukkan ke sana. Oh, 16 positif. Ya udah, dia nggak usah dikali min 1 gitu. Paham ya? Ini cara ngecek kalau kalian mengerjakan integralnya nggak pakai gambar. Bisa ya? Oke. Jadi kalian tinggal kalau ada cuman syarat yang lainnya hanya sumbu X doang. Ya udah, Y-nya dijadikan 0, kemudian faktorkan, dapat X pembatas integralnya nih. Kemudian ambil satu nilai X di antara batas integral ini, substitusi ke Y-nya, nilainya min, negatif, atau positif. Kalau negatif berarti fungsinya harus dikali min 1 dulu semua. Kalau positif ya udah langsung diintegralkan fungsinya. Gitu ya. Coba kita cari contoh yang min ya, nih. Ini min nggak ya? Coba ya. Kita cari batas integral. Nolkan Y-nya ya. Berarti X kuadrat plus 2X. Faktorkan, berarti 0 sama dengan X. Di sini, oh ini udah naik ke atas nih. Sebentar, coba dulu deh. Ini X min 2, plus 2 ya. Ya, berarti nilai X-nya adalah 0 sama min 2 ya. Berarti luas sama dengan integral dari min 2 sampai 0. Nah, kita ambil satu angka di antara min 2 sampai 0 nih. Misalnya min 1 ya. Min 1 substitusi ke sini nih. Min 1 kuadrat 1. Ini min 2. Nah, ini min 1 nih. Oh, berarti fungsinya ini harus dikali min 1. Karena dia di bawah sumbu X. Paham, Aurel? Yang lainnya juga? Ulang coba, Bu. Ya, sebentar. Jadi pertama, kalau dibatasi oleh kurva sama sumbu X, maka Y-nya dinolkan. Y-nya dinolkan buat nyari batas integral ya, kemudian fungsinya difaktorkan nih. 16 min X kuadrat difaktorkan adalah dapat batasnya min 4 sama 4. X kuadrat plus 2X difaktorkan, ini faktorkan, keluarkan X1 ya. Berarti ini mesti ada X di dalam, kemudian ini tinggal plus 2. Berarti dari sini ketemu X-nya adalah 0 nih, yang di luar tanda kurung ini artinya dia 0. Kemudian yang di dalam kurung ini artinya lawannya ya, berarti X-nya adalah min 2. Nah, kalau udah dapat 2 batas integral pasti ada 2 ya, minimal 2. Nah, kalau udah dapat, kita ambil satu nilai X di antara 0 sama min 2 ini,
pasti min 1 ya yang bulat ya. Min 1 kita substitusi ke kurvanya ini. Kita mau cari nilai y-nya min atau plus. Min 1 ya. Berarti min 1 kuadrat 1. Kemudian 2 kali min 1 adalah min 2. Ini kurang dari 0 ya. Negatif nih. Karena negatif berarti fungsi harus kita kali min 1 nih. Gitu. Min dalam kurung x kuadrat plus 2x dx. Paham ya? Oke. Makasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Apakah ada lagi? Ini yang pangkat 3 nggak saya keluarkan. Udah nggak usah bingung. Jadi maksimal pangkat 2 ya. Ada lagi? Silakan. Ini caranya tuh yang kayak Y1 sama dengan Y2 itu ya, Bu. Cuman jadi 0 gitu. Ya, karena sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 kan? Ya, oke. Ada lagi. Udah jelas? Apakah ada yang sudah membuka soal tugasnya di psikologi? Siapa tahu ada yang mau bertanya dari sana. Dit, kenapa kameramu mati? Yapin juga nih. Jangan-jangan ditinggal pergi nih. Aduh. Ada lagi pertanyaan? Udah ya, ini saya hapus ya. Oke. Habis kan? Oh, udah habis. Silakan kalian buka soal di psikologi, nggak apa-apa. Tem yang pertama kalian buka nggak apa-apa. Kemudian carilah soal yang kira-kira nggak paham. Benaya lagi nggak sehat, Aurel. Refreshing, Bu, refreshing. Istirahat bentar, Bu. Istirahat bentar, Bu. Ya istirahat ya, nggak pegang-pegang sapu kayak gitu juga kali. Ada di samping saya, Bu, soalnya, Bu. Ada yang udah buka soal di psikologi? Ada belum? Yang tugas eksamen siapa? Kok eksamen? Kita mau 3 sesi ya. Ada nggak pertanyaan? Nggak ada? Yakin nggak ada? Masih 5 menit lagi, lumayan 5 menit. Nggak ada pertanyaan? Marcel? Yapin kenapa gambarnya hilang? Oh. Jason? Nggak ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, IPS 3, berarti minggu depan itu kalian ulangan, jangan lupa tugasnya dikerjakan yang ada di psikologi. Kemudian, berarti setelah ulangan, kita tinggal review materi persiapan PAT ya. Akhir bulan Mei kalian sudah PAT. Jadi akhir bulan April kalian ulangan integral. Kemudian akhir bulan Mei kalian PAT. Nanti reviewnya 2 kali pertemuan ya berarti ya. Itu buat review PAT, biar PAT-nya kalian dapat bagus.